Tuhan yang baik, lanjutkan apa yang kau ingin ajarkan kepada anak-anakmu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, Amen. Silakan duduk saudara. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saya mau cerita bagian dari pengalaman ini karena tidak bisa dipisahkan dari kenyataan yang hari-hari ini kami nikmati dari Tuhan. Bermula dari tahun 91, saya mungkin pernah cerita itu ya. Satu hari Tuhan ngomong sama saya, dia berkata, umur berapa Yusuf terima visi, penglihatan, mimpi? Saya bilang umur 17 Tuhan. Lalu usia berapa mimpinya jadi kenyataan? Saya bilang usia 30. Jadi berapa tahun dia harus menunggu? Saya bilang 13 tahun. Nah waktu itu kami masih kecil sekali dan bahkan gereja baru mulai, tidak punya apa-apa, kantor pun sangat kecil dengan semua keterbatasan kami. Saya tahu beberapa tahun pertama jadi gembala, saya bahkan tidak terima gaji apa-apa. Lalu kemudian Tuhan tanya begini, di tahun berapa kelompokmu ini secara rohani aku lahirkan? Saya bilang tahun 79, ada kegerakan pelajar, kami bertobat, dan itu kami mulai secara rohani. Dia bilang kalau tahun depan tahun berapa? Saya bilang tahun 92. Berarti dari 79 ke 92 itu berapa tahun? Saya bilang 13 tahun. Lalu kemudian saya berkata begini, Dia berkata gini, kamu lihat tahun depan. Dia berkata, Maret tahun depan, aku beri kamu sesuatu yang besar. Saya tanya Tuhan, apa Tuhan? Yang besar itu apa? Dia nggak jawab. Saya tanya berkali-kali dan Tuhan tidak menjawab. Saya ngomong ke beberapa teman dan mereka semua berkata bahwa itu baik, tapi jangan ngomong orang-orang. Karena kamu sudah mulai ngomong soal yang besar, ada bulan, ada tahunnya. Kalau terjadi sesuatu yang hebat, orang berkata, wow, kamu menyuarakan suara Tuhan. Kalau bukan, wah gawat. Itu antara nubuat dan elu yang buat-buat itu mirip sama kan saudara. Nah jadi saya diam, tapi nggak terlalu diam juga. Karena begitu excitingnya, saya cerita ke beberapa orang. Saya bilang, Tuhan ngomong begini. Akhirnya suatu hari, benar-benar saudara, Tuhan beri kami gedung yang lama yang kita pakai tiap malam itu. Dan itu Tuhan beri persis kami tanda tangan kontrak itu, beli itu pada bulan Maret tahun 92. Dan buat kami itu barang gede sekali pada waktu itu. Karena jumlah kami kecil banget. Dapat gedung itu gede sekali. Kalau sekarang Anda bandingkan dengan yang indoor yang kita pakai minggu, memang kalah gede. Anda masukin ke Holy Stadium, kecil banget jadinya. So ukuran orang itu sebetulnya gede dan kecilnya itu relatif ya. Dari mana kita melihat dan di posisi seperti apa kita berada. Nah ini poinnya. Pada waktu itu kita beli gedung dengan harga kalau tidak salah 265 juta pada waktu itu. Keadaan dalamnya rusak parah dan kotor banget lah. Pokoknya kalau mau dipakai harus renovasi total dan sebagainya. Kami kumpulkan uang waktu itu. Kami kumpulkan uang dan dari kekuatan kami himpun semua, ajaib banget. Dari 265 juta terkumpul tahu berapa? 5 juta. Sisanya tinggal 260 juta. Itu tahun 92 saudara. Nah, pada waktu itu ada agreement begini. Kami akan meneruskan pembayaran angsurannya kalau izin gereja keluar. Saya nggak mau pakai izin gedung umum, saya mau izin gereja. Dan semua kita mengerti itu bagian
pergulatan lainlah di negara ini untuk Anda mendapatkan izin gereja. Nah, ternyata Tuhan tolong dalam waktu 2 bulan izin gereja itu keluar. Jadi dari awal tuh kami nikmati mujizat soal perizinan itu ajaib, saudara. Tapi yang Holy Stadium ini fantastis, 4 hari, luar biasa. Yang gedung lama itu 2 bulan. 2 bulan pun itu karena kena pemilu sebetulnya. Karena bagian sosmonya sibuk ngurusi pemilu, setelah pemilu selesai, baru keluar izin dari wali kota. Mau nggak mau kami harus bayar kekurangannya. Nah, seharusnya sekarang saya berani berkata, karena kami sudah melewati fase yang tidak enak itu. Waktu itu kami tidak berpikir dan tidak, menurut aku, belum kenal Tuhan lebih baik lah ya. Mestinya kan kalau kita lihat janjinya tergenapi, tepat pada waktunya, izin gereja yang orang berkata susah 2 bulan itu keluar. Soal keuangan kan harusnya ya ikuti dong secara iman. Tapi saya belajar, iman tentang keuangan ini spesial memang. Iman yang lain-lain orang bisa punya. Tapi nggak banyak orang yang benar-benar punya iman soal duit ini. Ini yang gawat. Padahal tiap hari kita membutuhkan itu untuk kehidupan kita. Nah yang vital ini kita nggak punya. Seringkali kita berat untuk itu berat. Orang bisa beriman soal kesembuhan, soal healing, soal urapan, soal segala macam. Begitu ngomong duit pusing kita. Nah pada saat itu apa yang terjadi, kami buat langkah yang salah sekali. Teman dekat saya yang lama jadi direktur sebuah bank. Berpikir pendeklah kita, utang aja. Datengin dia ngomong kita butuh uang ini. Berapa? 260. Kita butuh kira-kira jumlah yang mirip sama untuk renovasi gedung itu untuk bisa dipakai. Tapi untuk membayar orang ini kita butuh 260. Dia berkata, saya bantuin. Dia datang ke Jakarta untuk ngurus green light dari Jakarta. Dia keluarkan dalam waktunya 2 minggu kalau tidak salah. Duit itu pinjaman keluar 260 juta. Saya masih ingat hari di mana saya datang ke bank, tanda tangan utang 260 juta. Itu hari tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Karena itu awal dari sebuah mimpi buruk yang saya alami beberapa tahun kemudian. Dan ini yang terjadi, saudara. Pada waktu itu kami mulai beli, kami mulai bangun. Ajaibnya pada waktu itu, di bulan-bulan awal, itu kami bisa ngerenovasi dan ngangsur pinjaman bank. Bareng, saudara. Bisa. Sampai suatu hari, Pak Yusak datang ke gedung kami. Dia lihat-lihat gitu. Dia beberapa kali sih nubuatin kami. Nanti kelak yang kedua, yang berikutnya itu dia ngomong begini. Dia lagi jalan-jalan itu ya, dia muter, dia ngomong gini. Tuhan, Agung ini, Petrus Agung ini jemaahnya kecil, sedikit. Dulu nggak ada 100 orang, sedikit. Kenapa engkau beri gedung segede ini? Yang bisa hampir 1.500. Ini kan berarti kan lebih daripada, jauh daripada kebutuhannya dia. Kenapa engkau beri gedung segede ini? Buat apa? Dia ngomong begitu. Dan Tuhan ngomong begini, tempat ini akan penuh. Terus kemudian dia tanya, bagaimana caranya penuh? Dan Tuhan beri ayat. Yesus membuka gulungan kitab Nabi Yesaya. Dia baca, Alkitab berkata, maka mata semua orang memandang kepadanya. Dengan begitu Tuhan mau berkata, karena roh Tuhan ada padaku. Dia berkata, karena pekerjaan rohku, maka semua orang akan melihat dan tempat ini akan penuh. Dan setelah sekian tahun kita memang menyaksikan pertumbuhan yang ajaib banget. Dan kita mengalami ledakan jiwa-jiwa sampai nggak muat, sampai Tuhan kasih yang gedenya kayak begitu. Oke, dan nanti hari Minggu sore kita pakai untuk Don Moen konser di Semarang. Nah, tapi kali pertama beliau datang, ini yang aneh, saudara. Dia lihat dari luar, terus ketemu saya sambut. Dan Pak Yusak ngomong gini sama saya. Dulu kami belum terlalu dekat sekali. Enggak. Sama sekali kenal tapi tidak dekat. Saya hormat banget dulu dengan beliau. Saya suka dengar khotbahnya dan kesaksiannya. Tapi saya berkata, itu kan Pak Yusak. Itu kan orang khusus. Itu golongan nabi-nabi. Ya, saya bukan golongan nabi-nabi.
Dia akan golongan orang khususnya Tuhan. Saya orang biasa-biasa. Gitu. Jadi tetap saya buat garis. Saya suka, tidak pernah nentang dia, tidak pernah bilang dia sesat. Tapi saya bilang itu spesial, dia ngalami, saya percaya. Tapi tidak untuk saya. Nah waktu itu dia ngomong begini. Dia panggil saya, dia ngomong gini. Ada pesan Tuhan buat kamu, dia bilang. Oke, dia ngomong gini. Tuhan berkata, kamu ya hati-hati. Jangan berharap kepada manusia. Kalau kamu berharap kepada manusia, bayarmu akan susah bayar. Tapi kalau kamu berharap kepada Tuhan, Tuhan akan tolongi kamu bisa bayar ini dengan lancar. Di luar saya bilang, ya Om terima kasih banyak, puji Tuhan. Dia pergi ngomel saya. Ngomong apa tahu? Gitu kok pesan Tuhan. Semua orang yang ngerti jangan berharap kepada manusia, berharap ke Tuhan. Gitu kok pesan Tuhan. Ayo. Saya mau tanya, sombong nggak sebenarnya? Sombong. Dan itu awal masalah saya, saudara. Ajaibnya 2 minggu kemudian kurang lebih, saya disertir di Kinasih di Bogor. Habis saya khotbah, didatengin 1 orang Bapak. Dan sampai sekarang kami berteman baik sekali. Kalau ketemu, ngobrol dan sebagainya sampai sekarang. Dia suka dengan khotbah saya, dia diberkati, dia bilang, Pak saya diberkati banget. Terus dia cerita beberapa hal, dan dia bilang, saya pengen konseling dengan Bapak. Kapan Bapak ke Jakarta lagi? Akhirnya tak buka, saya bilang minggu depan Pak, saya balik Jakarta. Dia beri saya kartu nama. Saya tidak kenal orang ini sebelumnya. Tapi dia punya kantor di Sudirman. Dan dia bilang, Pak, tolong Bapak temuin saya. Kita buat janjian. Nah, saya pulang Semarang. Saya ketemu dengan teman-teman saya. Mereka berkata, waktu saya cerita, mereka bilang, ini orang tangan kanannya konglomerat ini orang terkenal banget. Segala macam. Nah akhirnya saya kaget saudara. Wih ternyata ini bukan orang sembarangan. Gitu. Dan bank ini ada kaitan dengan dia. Dia ini bagian dari grup besar. Dan dia ini tangan kanannya. Bank ini hanya cabang usaha gitu. Jadi ini orang bisa ngatur semuanya. Begitu dengar begitu. Otakmu langsung mikir gak kira-kira? Ya toh? Mikir gak? Mikir. Tapi bagaimanapun, saya sebetulnya Tuhan itu jagai hati saya baik. Dijagai dengan etika, dengan segala macam, dengan takut akan Tuhan. Jadi itu ngerem banyak sih. Singkat cerita saya ke Jakarta ketemu dia. Kami makan siang sama-sama. Saya masih ingat yang saya makan apa, yang dia makan apa. Duduk di meja makan di kantornya dia, gede sekali saudara. Kemudian kami ngobrol masalahnya dia. Begitu selesai urusannya, dia ngomong begini, Pak, Bapak ada pekerjaan atau proyek Tuhan apa yang mungkin saya bisa bantu? Saya tidak memulai itu, saudara. Dia yang tanya loh, Bapak ada proyek pekerjaan Tuhan apa yang saya mungkin bisa bantu? Terus dia ngomong begini, Bapak kenal pendeta ini kan? Saya tidak kenal, saya bilang, tahu nama. Dia baru galang dana Pak untuk proyek membangun gereja. Cuma sampai sekarang nggak terbangun karena mungkin izinnya. Dan kemudian dia berkata begini, kami baru kumpulin dana Pak. Itu kami dapat sekian miliar tahun itu saudara. Saya kaget. Karena kebutuhan saya hanya 10%-nya. Kami rame-rame Pak, patungan hanya beberapa orang Pak. Ngumpul sekian miliar, lunas langsung siap bangun. Saya kaget sekali. Karena kebutuhan kami untuk lunasi utang di bank dan renovasi hanya 10% dari yang dia baru kumpulkan dengan teman-temannya. Kan nothing saudara. Ya toh? Nah, ditanya begitu cerita nggak kira-kira? Cerita nggak? Cerita. Saya pikir inilah berkat Tuhan. Ya toh? Wow, Tuhan percepat ini akan luar biasa. Saya cerita, dia ngomong apa? Beres Pak. Tolong buat proposalnya. Berikan ke saya. Nanti saya yang beresin. Pulang dari sana, hati saya happy banget. Apa yang saya buat saudara? Saya buat proposal itu sendiri. Bukan orang lain, tak buat sendiri. Saya masih ingat saya pinjam kantor teman saya. Ketik sendiri. Buat proposalnya. Setumpuk ini, kirim. Bom.
Udah kan? Sejak itu, tiap minggu, saya mulai senewan, saudara. Saya suruh staf saya cek di bank. Ada uang masuk nggak? Ada uang masuk nggak? Ada uang masuk nggak? Ada uang masuk nggak? Dan jawabannya sama, nggak ada, belum ada, belum ada, hampir ada nggak jadi. Terus begitu. Tiba-tiba, tanpa sadar, hati sudah berharap ke siapa? Manusia. Sudah ngerti nggak efek itu ya? Hati kita ini gampang sekali goyah. Tiba-tiba sudah geser ke manusia. Tiba-tiba sudah, aduh, kok kecenderungannya ke manusia ini? Gitu. Nah, pada waktu itulah tiba-tiba lagi, saudara, setelah beberapa saat, persembahan yang tadinya lancar ngedrop. Orang-orang yang support kami untuk bangun pada bangkrut, jatuh dem. Akhirnya ngerti, saudara, pembangunan renovasi berhenti total, berhenti. Dan kira-kira 6 bulan kami tidak bisa bayar bunga bank. Itu akhirnya macet total itu setelah sekian bergulat sekian waktu, saudara, setahun. Yang namanya, wah segala macam lah, itu bunga ya, nggak dibayar toh, dimasukkan pokok lagi, digituin. Kan lebih berat, tambah berat, tambah berat. Itu mengerikan, saudara. Makanya saya beritahu, kalau ada di dalam pelayanan lah, sebisa-bisanya saya hanya menghimbau nih, hindari pinjam dari siapapun. Hindari pinjam dari bank, hindari pinjaman yang pakai bunga, itu mengerikan banget, mengerikan, saudara. Hatimu akan kacau, pasti hatimu akan kacau. Dan itu yang terjadi. Itu yang kemudian kami alami, dan itu yang beratnya luar biasa. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itulah, gereja itu pecah dua. Separuh lebih teman-teman berkata, saya mau mendirikan gereja sendiri. Itu merupakan neraka sih, saudara, dalam hidup saya. Salah satu neraka yang sudah pernah saya lewati. Karena ternyata neraka itu berlapis-lapis, saudara. Itu seperti kue lapis. Jadi lewat satu, lolos satu, belum tentu Anda aman ke depannya. Percayalah. Dan selalu Tuhan akan izinkan kita melewati itu untuk memurnikan kita, mematangkan kita, menguji kita. But believe me, mahalnya itu minta ampun, mahal. Untuk mendewasakan Anda itu mahal. Pelajaran 6 bulan ini sebetulnya nggak bermakna kalau saudara kelak tidak mengizinkan Tuhan memproses hidupmu sebegitu rupa. Dan nanti begitu dibakar, diituin Tuhan, gua akan teriak, aduh Tuhan, mahal banget. Itu kalau melewati, saudara, sakitnya minta ampun. Dan itu harus saya lewati sih, split juga. Habis nama saya di luar, habis semua. Karena sebagian besar pergi orang-orang lama. Jadi saya tinggal beberapa orang dan mereka berkata, bagaimana mungkin dia yang benar ketika sebagian besar meninggalkan dia. Pasti dia yang salah. Tapi di situ saya melihat yang aneh. Pada waktu kami mengalami itu, roh Tuhan melanda kami. Makanya saya berkata, saya sering kali dan beberapa kali saya mengalami masa-masa berat dalam hidup saya. Yang selalu saya tanya adalah, Tuhan, Engkau di mana? Kalau Engkau sudah tidak bersama dengan aku berhenti di sini. Karena untuk apa aku meneruskan sesuatu yang Tuhan tidak menyertai? Makanya buat saya, setiap kali kebaktian, Tuhan melawat, Dia mau hadir, itu sudah penghiburan paling besar. Itu sebuah indikator yang selalu saya cari, saya pegang. Saya bilang, Tuhan, Engkau di mana? Itu aja pertanyaan saya, Engkau di mana? Kalau setiap kali Dia masih mau hadir, menyatakan dirinya berkata, aku di sini. Itu merupakan kekuatan yang ajaib banget, saudara. Tapi kalau Dia mulai berkata, Engkau menyakiti hatiku, nah aku harus undur daripadamu. Habislah kita, saudara. Jadi jangan pertama-tama cari pembelaan manusia. Manusia itu berubah gampang. Ketika engkau naik diberkati dari orang yang mengutuki engkau, pasti akan jadi penjilat-penjilat nomor 1, saudara. Tenang aja. Manusia itu begitulah. Manusia itu begitu. Ada teman saya berkata, seringkali manusia itu seperti kutu busuk, saudara. Kalau pantatmu keras, dia akan jilat. Kalau pantatmu lunak, dia akan tusuk. Gitu. Kutu busuk namanya. Jadi di mana-mana akan ketemu dengan orang seperti itu.
So lebih baik Anda nanti kelak punya pantat keras, saudara. Berapapun kutu busuk, dia akan jilat, saudara. Dan kau tidak akan berasa karena terlalu keras kayak besi, saudara. Tapi kalau Anda melunak, lembek, dia tikam, ting gitu. Dan ada apa ini? Kutu busuk, saudara. Itulah banyak manusia itu begitu. Jadi belajar untuk menikmati kehidupan itu tenang dan bergaul dengan banyak kutu busuk, Anda akan rileks lah, saudara. Toh ketika engkau diberkati, engkau dipakai Tuhan, dinaikkan Tuhan, orang tidak akan lagi ngomongin Anda, itu akan berhenti dengan sendirinya. Cuma ketika masa seperti itu tidak mudah. Di titik seperti itu, bank mulai ngejar kami. Dikejar. Pengurus lain dicari, nggak ketemu susah. Cari gembalanya, cari pendetanya. Dan kemudian satu hari siang-siang saya ditelepon. Dia berkata begini, Pak, minta maaf ini, apakah saya bisa bicara dari bank? Saya bilang, oke, silahkan. Dia bilang begini, Pak mau tanya ya, kira-kira gereja bisa nggak sih ngelunasi pinjamannya? Saya dengan semangat 45 saya berkata, oh bisa dong, saya berkata begitu. Sudah mau ngomong apa? Bilang nggak bisa, sita langsung. Saya bilang bisa. Dia bilang, wah bagus sekali ya Pak. Tapi caranya bagaimana ya Pak? Nah itu aku nggak tahu, saudara. Sudah dicoba 6 bulan, kami bahkan macet total, bayar bunganya pun tidak bisa. Dia ngomong terus terang, Pak ini nggak bisa lama-lama loh, kami sudah diam selama 6 bulan, kami tidak nagih. Tapi dalam rekor kami 6 bulan, bahkan bunganya pun tidak kebayar. Apalagi pokoknya, saya bilang saya tahu. Dan tiba-tiba entah dari mana, mungkin karena kecepit keadaan saudara. Saya tidak berani berkata bahwa Roh Kudus menguasai saya. Maka saya jadi orang yang penuh dengan api kemuliaan Tuhan. Dan saya mulai menjawab dengan suara Allah Bapa yang Maha Tinggi. Enggak, saudara. Menurut saya dari keadaan kecepit keadaan. Saya berkata begini, Pak, beri saya waktu 2 minggu. Dan saya akan beri kata akhirnya bagaimana. Oh enggak apa-apa Pak, baik sekali. Baik, nanti 2 minggu lagi saya telepon Bapak. Oke, saya bilang, tutup teleponnya dia. Selesai nutup telepon, saya nyesel. Kenapa minta waktu cuman 2 minggu? Saya coba 6 bulan bayar bunga gak bisa. Kok saya minta cuma 2 minggu, harusnya kan 20 tahun. Atau 2 tahun. Ya toh 2 minggu kan gila. Dan saya gak tahu lagi mesti ngapain dalam 2 minggu ini. Dalam keadaan sudah begitu frustrasi. Dan jangan dikira loh, dalam 6 bulan saya tidak coba telepon teman-teman saya. Saya punya banyak teman orang kaya. Saya telepon mereka satu persatu. Tidak satu pun nolong, saudara. Kalau Tuhan sudah nutup itu ya, tutup semua sama Tuhan. Anda nggak bisa dapat apa-apalah, percaya. Makanya dalam hidup kita ini ya, belajar, cari perkenan Tuhan aja. Nggak usah ribut yang lain, cari perkenan Tuhan. Itu aja. Nah, lalu kemudian begitu selesai saya lagi diam bengong, masuklah beberapa orang ke kantor saya. 2 di antara mereka sekarang jadi misionari, satunya ke Vietnam, satu lagi ke Kamboja, yang lain guru sekolah minggu. Semuanya datang ke kantor saya dan mereka berkata begini, Pak, boleh nggak kami mau ngomong sebentar? Boleh. Dan mereka ngomongnya aneh. Kami mau minta izin Pak, mulai malam ini selama 2 minggu berdoa di gereja. Saya kesel banget dengan omongan itu. Anda tahu saya ngomong apa? Makanya ya orang kalau sombong, sudah kecepit pun masih belagu. Tahu masih sok hebat. Saya ngomong begini, doa di gereja tidak perlu izin saya. Makin banyak doa, makin bagus. Saya berkata gitu. Saya kesel banget. Dan dia ngomong begini, maaf Pak, ini agak lain. Loh lain apa lagi? Saya bilang, tadi pagi kami doa sama-sama. Tuhan ngomong, tiap malam mulai hari ini selama 2 minggu. Doa di gereja jam 12 tengah malam. Waduh, saya ngomong di dalam hati, kok kayak dukun? Doa tengah malam kayak dukun? Saya bilang, apa nggak bisa pagi? Apa nggak bisa lebih sore? Kenapa harus tengah malam? Dalam hati sih. Roh Kudus ngomong begini, kamu ini sudah kecepit, masih begitu. Dia bilang, apa kamu punya pilihan lain kecuali doa? Kamu harus ikut mereka sembahyang tiap malam jam 12 tengah malam. Saya bilang, gawat ini. Tapi saya nggak punya pilihan. Saya ngomong begini, oke, kalau gitu saya juga mau ikut doa dengan kalian. Loh, Bapak ikut? Ikut, saya berkata gitu. Dengar saya ikut, nyebarkan, yang lain pada ikut. Kira-kira datang 40 orang waktu itu.
Setelah ngumpul hari pertama, saya bilang, kita suruh ngapain sih? Nggak tahu Pak, udahlah gini aja. Bahasa roh ya, bahasa roh. Tiap malam, bahasa roh sampai 2:30, kayak orang gila. Saudaraku. Ada waktunya kita ngurapi gedung itu, kasih minyak, segala macam, muter gedung. Tiap jam 12:30 malam, nggak peduli Sabtu, nggak peduli Minggu. Bagian muteri sambil teriak-teriak bahasa roh. Cuma itu kita buat. Dan saya berkata pada Anda, tidak terjadi apa-apa. Sampai hari ke-12, tidak terjadi apa-apa. Suara sudah habis, teriak-teriak. Dan di gereja sebetulnya yang tahu problem itu cuma 3 orang. Yang lain tidak tahu. Saya memang berpikir kalau saya beritahu bubar semua itu jemaat. Mau disita bang, bubar jemaatnya. Tapi mungkin juga tidak. Tapi hanya bertiga yang tahu. Hari ke-12, kurang 2 hari itu saudara. Sudah lemes semua. Saya duduk di bawah, di dekat yang sana ada karpetnya itu, di depan mimbar itu. Duduk di situ gitu ya. Saya bilang, Tuhan, lusa sudah persis 2 minggu. Dan sampai hari ini tidak ada apa-apa. Persembahan juga tidak meningkat. Tidak terjadi apa-apa. Bagaimana kami harus bayar? Dan waktu kami nyerah dalam keadaan tenaga kami habis, Tuhan hadir begitu kuat di depan saya. Dan dia berkata, maukah aku lepaskan engkau dari jerat hutang? Saya bilang, mau Tuhan. Bahkan aku bisa berkati kamu berkelimpahan. Saya bilang, please lah Tuhan, langsung aja, ayo cepetan. Jangan tanya macam-macam, saya butuh sekarang nih. Sudah begini, kok ditanya ngomong-ngomong segala, please. Saya berkata, kasihlah, saya bilang. Nah, dia tuh sabar banget. Dan dia berkata, pakai caraku, bukan caramu. Oke, pakai caramu Tuhan. Apa caramu? Dan dia ngomong, berikan mobilmu itu untuk aku. Saya dulu naik Mazda 323, warna merah maron. Bukan barang baru sih, second juga. Dia bilang, berikan itu kepadaku. Saya bilang, oke. Aku beri. Singkat cerita, saya tutup dalam doa, jam 2:30 itu. Dan saya mulai ngomong ke mereka. Sebenarnya kita dalam masalah besar. Saya cerita semuanya. Tapi hari ini, saya dapat jawaban Tuhan. Dan Tuhan minta mobil saya. Saya bilang saya akan jual. Dan semua penjualannya saya akan berikan. Saya akan serahkan untuk Tuhan. Tiba-tiba semua mereka berkata, kami juga mau ambil bagian. Tapi yang lain sebetulnya nggak banyak saudara. Tahu ada yang memberikan tas ranselnya kosong. Cuma ini Pak yang kami punya. Bayangin, memberi yang sangat sedikit sekali. Ada satu orang pada waktu itu kuliah kedokteran. Maaf nih saudara ya. Kakinya sedikit agak cacat. Jadi kalau jalan agak sedikit timpang. Dia naik angkot dari tempat dia kos ke Undip, ke Universitas Diponegoro. Kuliah kedokteran. Dia ngomong pada saya, Pak, ongkos angkot saya sekian bulan. 3 bulan berapa. Saya berikan buat Tuhan. Saya siap jalan kaki tiap hari. Jauh saudara. Itu mungkin ada kalau 10 sampai 12 kilo. Ya sekali jalan. Dia bilang, saya kalau perlu saya mau jalan kaki. Waduh, saya terharu banget. Dan hari berikutnya ada satu bapak datang dengan istrinya sore-sore. Dia bilang, Tuhan juga ngomong ke kami Pak. Dia keluarkan dari sakunya barang yang dibungkus dengan tisu. Dia taruh di meja saya. Tak, gitu, karena meja saya ada lapisan kacanya. Saya buka, itu emas batangan 1 kilo. Dan itu emas, dia bilang, ini bukan hasil kerja kami. Ini warisan dari Oma. Dan capnya itu Bank Batavia, emas kuno. Kumpulin, bam. Saya masih ingat itu tidak berarti sih dibandingkan kebutuhan kami. Hanya kira-kira 10% dari total hutang kami. 10% dari total hutang kami. Dan kemudian hari ke-14-nya kami bawa semua di hadapan Tuhan. Ada yang gotong televisinya, kasihin televisinya. Sampai begitu loh, lepasin anting-antingnya. Kasihin ke Tuhan. Dan kemudian kita berkata, ayo kita bawa ke Tuhan. Kami nyembah Tuhan sama-sama. Hadapin ke Tuhan, kami nyembah Tuhan dalam Tuhan. Ini korban kami.
Selesai, hari berikutnya kami jual semua. Dapat nilai 10% dari total utang kami. Terus saya setorkan ke bank. Banknya diam. Karena itu pemasukan gede banget buat mereka. Mendadak kan jadi gede banget. Masuk bom begitu. Yang tidak bisa saya pungkiri adalah bahwa sejak hari itu, tiba-tiba loh saudara, itu keuangan gereja mulai naik. Dan mulai naik, sehingga kami mulai bisa angsur bunganya. Terus gak lama kemudian, saya mengalami pengalaman rohani tadi. Itu bisa meroket. Dan dalam waktu hanya 11 bulan, seluruh hutang kami lunas, saudara. Dalam 11 bulan. Sudah macet 6 bulan tidak bisa bayar bunga. Tuhan buat keajaiban. Dalam 11 bulan, hutang kami lunas. Dan itu hampir nyaris tidak ada dana luar yang masuk. Semua korban dari anak-anak Tuhan di dalam gereja. Mereka lakukan yang Tuhan perintahkan. Dan itu membuat Tuhan memberkati kami. Satu hari kami selesai lunas itu, saya buat doa syukur. Kami semua nangis di hadapan Tuhan. Karena tahu bahwa semua karena anugerahnya. Saya mau katakan begini. Petani yang kerja keras, dia bukan hanya mencangkuli ladangnya. Tetap bagian terpenting adalah ketika benih itu harus ditanam. Kalau dia kerja keras, maka kita berkata, dia yang pertama-tama akan menikmati akan hasilnya. Saya berdoa ini ceritakan jadi kekuatan buat hidupmu. Ingat, setiap kali Anda berurusan dengan masalah keuangan, itu beda dengan imanmu soal penglihatan, soal kesembuhan, soal segala macam. Karena ini real, jumlah angka, sentuh real sekali. Dan kalau kita bisa pegang itu dengan baik, anugerah Tuhan akan luar biasa. Mari lihat beberapa ayat berikutnya. Lihat sebuah kisah di 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-46. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Nah, waktu itu belum ada apa-apa loh. Dia belum berdoa loh, saudara. Dia sudah berani berkata, "Aku dengar bunyi derau hujan sudah terdengar." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai berapa kali? 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ketika kita mendengar cerita ini, kita bicara tentang bagaimana doa dari Elia. Oke? Kita bicara tentang kesabaran Elia, ketekunan Elia, segala macam lah. Tapi ada satu bagian yang terlupakan sebenarnya dari kisah ini. Bahwa itu kisah tidak berdiri sendiri. Sebelumnya ada cerita lain yang kalau Anda buang, engkau kehilangan esensi kebenaran yang Tuhan mau sampaikan. Apa itu? Coba lihat di pasal yang sama. Ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-38.
Lalu kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ini judulnya Elia di Gunung Karmel berhadapan dengan nabi-nabi Baal, ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Dan sudah itu ia berkata, perhatikan ini, penuhilah 4 buyung dengan apa, saudara? Garis bawahi kata air itu. Dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Berarti mereka mencurahkan berapa buyung? 12 buyung air. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Yang aneh, dia menuangkan 12 buyung air. Banyak orang berkata, oh supaya membuktikan bahwa itu adalah korban dan itu semuanya basah, dan percikan apinya pasti bukan dari matahari, tapi sungguh api dari Tuhan. Tapi itu nggak cukup kuat, karena kalau tidak ada bensinnya atau bahan bakarnya atau minyaknya, nggak mungkin kebakarlah. Kalau dari matahari butuh waktu sangat lama. Dan yang kedua, itu korban diberikan waktu korban petang. Matahari sudah mulai terbenam. Sinarnya, panasnya nggak cukup untuk menciptakan percikan api dan membakar. Nah, kenapa Elia memberikan air? Justru itulah korban yang paling berharga. Karena kalau mereka sudah kekeringan 3,5 tahun, yang paling berharga itu apa? Air. Dan dia tumpahkan 12 buyung air, sampai paritnya luber dengan air. Tapi sekaligus dia mengerti, setelah peristiwa perang itu dia harus berdoa, minta apa? Hujan turun. Saya mau tanya, hujan itu apa yang turun kalau hujan itu? Air. Kalau saya bahasakan begini, dia mengharapkan akan tuaian air. Maka dia mengerti, dia mesti menabur apa? Air. Nangkep, saudara? Makanya Alkitab berkata, sampai air itu pun dijilatnya sampai habis oleh api Tuhan. Tuhan mau berkata, aku ambil semua, aku terima semua benih air yang engkau tabur, Elia. Dan dari taburanmu itulah, dia berkata, aku terima itu. Makanya ketika dia mau doa, dia begitu yakin, dia ngomong ke Ahab, cepat lo ya, aku sudah dengar bunyi deru hujan akan turun. Kenapa dia berani ngomong begitu? Sebab dia tahu ada hukum tabur dan tuai. Aku sudah menabur air dan Tuhan menerima taburanku. Dia berkata, pada waktu yang aku butuh, pada waktu saatnya tiba, kebutuhan tiba, Tuhan pasti memberikan aku tuaian berupa apa? Air yang banyak. Itulah hukum tabur tuai. Dalam hidup saya pribadi,
Saya memberikan mobil saya itu mungkin 4 kali atau 5 kali, saudara. Sampai lupa. Yang terakhir saya berikan itu BMW saya. Saya beri. Hari ini terus terang saya berkata, tiap kali saya berdoa minta mobil, baru ngebatin aja, boom, kata. Dia berkati dengan berbagai cara yang ajaib. Sungguhan, saudara. Saya punya satu Alphard saya. Itu ajaib. Saya kalau cerita begini, sekedar cerita, saudara ya. Saya tidak ingin membuat Anda jadi terus penasaran dan coba-coba dan ngotot dan berkata, aku harus ngalami yang sama. Ya bagus, asal engkau lewati dan bayar harganya. Ya toh, cuma kepingin gak ada gunanya. Tapi ini cerita dari hati ke hati lah. Satu hari, saya diomongin beberapa teman, ini Alphard bagus tuh kamu. Lalu, satu hari kami lihat barangnya. Bagus sih, keren. Saya suka. Katanya di Hong Kong, itu mafia-mafia pakainya Alphard semua. Jadi mobil mafia katanya. Jadi pokoknya itu saya bilang, ini baguslah. Dan saya lihat yang kedua ini sudah otomatis 2 pintu, otomatis kanan kiri sudah otomatis semua. Saya bilang bagus, harganya juga bagus banget, 500 miliar tuh harganya, 500 juta, ngeri juga. Wih, itu kalau kita pakai untuk uang makan asrama TSOA berapa tahun ya Hasto ya kira-kira ya uang itu, aduh banyak banget ya. Ya saya lihat itu, saya bilang ya bagus kan, tapi saya nggak berdoa sih. Waktu itu istri saya bilang, wah ini bagus nih, ya doa aja lah. Yang punya showroom mobil berkata, Pak ambil dulu Pak, ambil dulu nanti gampang lah. Saya bilang orang jual itu begitu, gampang-gampang besok ditagih. Dan saya nggak ada uang, artinya tidak ada uang lebih untuk saya beli itu. Singkat cerita, apa yang terjadi, saya balik, istri saya berdoa gini, Tuhan kalau memang betul engkau boleh, beri aku tanda, ada satu orang beri kami uang 100 juta. Dia ngomong begitu. Saya diam aja, saya bilang ya terserah kamu mau minta tanda, mau apa, terserah. Kadang-kadang orang minta tanda itu lucu-lucu. Kemarin kami doa keluarga, anak saya doa itu aneh banget. Yang paling kecil, kadang-kadang anak-anak itu aneh-aneh. Kami itu punya kolam ikan kecil, anak saya yang laki suka pelihara ikan gitu. Sering matinya sih, tapi dia pelihara ikan dia suka. Nah, yang kecil itu gini ya, karena yang gede itu sekali kadang godain yang kecil kalau membalas itu pakai cara lain, ngerti kan? Orang kalau ininya smart, hati-hati loh saudara. Walaupun fisiknya lebih lemah dari Anda, kalau ininya lebih kuat dari Anda, dia ngerjain engkau dengan cara yang aneh. Nah, doa ngomong gini. Dia doa sesuatu, dan dia ngeletuk. Dan kalau engkau berkenan Tuhan, beri aku tanda. Ikan itu lompat keluar satu. Yang ini. Yang lain, hei ngawur. Langsung berdiri, dia lompat keluar. Dia hitung ikannya, dia cari, lompat enggak. Kami semua ketawa. Dikerjain. Kalau engkau mau Tuhan, beri tanda ikannya lompat satu keluar gitu. Langsung enggak amin. Ngawur katanya, langsung berdiri. Lagi doa bareng-bareng, ngawur ya teriak keluar. Dia ngitung ikannya, hilang enggak saudara? Bayangin. Dikerjain sama adiknya. Nah itu saya berdoa, Tuhan beri saya tanda 100 juta. Saya diam aja, saya tidak mengatakan apa-apa karena kadang-kadang terus terang sejujurnya, saya itu malu tuh minta untuk kepentingan saya pribadi dengan Tuhan ya. Bukan kesombongan sih, karena saya tahu dia cukupi, dia baik, dia luar biasa, dia oke banget. Jadi kebutuhanku dia ngerti lah gitu. Tahu sama tahu lah. Gak sampai sebulan lah. Dekat sekali waktunya. Saya ke Jakarta. Saya mau seminar. Ada seorang tante tuh nyari saya. Ngomong gini. Marahin saya. Nyari bapak itu susah sekali. Gampang. Saya bilang ini ketemu. Ya setelah lama saya cari. Kenapa? Aku disuruh Tuhan memberkati katanya. Memberkati kok sambil ngamuk itu gimana? Saya bilang. Enggak. Pokoknya suruh. Dia ambil tasnya. Pum gitu. Dikasih saya duit. Nih pokoknya berkat buat bapak. Terus pergi aja. Loh, saya nggak ikut seminar. Enggak, ada urusan. Pokoknya selesai urusan saya. Saya bilang, asik juga ya banyak orang begini. Selesai saya seminar, saya buka kaget. $. Dan nilainya persis 100 juta.
Saya telepon ke Semarang, ke rumah, saya ngomong, ini kamu minta tanda berapa? 100 juta. Di depanku ini ada uang 100 juta. Panik dia. Wah, gimana ya? Saya bilang, minta tanda nanggung, saya bilang. Kurangnya masih 400 juta, saya bilang gitu. Makanya kalau minta tanda itu sekalian nih gede. Makanya kalau akan kebanyakan tidak akan muncul tandanya, saya berkata. Gimana? Saya bilang, tenanglah, nanti aku beracara dengan Tuhan. Selesai saya doa, bilang, Tuhan, apakah memang Engkau mau, Tuhan? Ini uang ini 100 juta ini untuk apa? Saya bilang, kan istrimu minta supaya tanda, aku beri itu. Loh, apa Engkau mau kami beli mobil itu? Iya. Sekarang, Tuhan, tidak. Waktu itu atap Holy Studio belum jadi. Dia bilang, begitu atap itu naik, baru kamu boleh. Saya bilang, oke. Sekarang aku suruh ngapain? Ini uang untuk apa? Dia bilang, kembalikan perpuluhannya kepadaku. Sisanya kamu simpan. Nanti pada waktu aku beri tanda, kamu boleh melakukan negosiasi dan transaksi. Oke? Saya simpan 10%, kembalikan ke Tuhan. Selesai. Saya tunggu beberapa saat. Satu hari saya lagi ke Salatiga, cari tanah untuk membangun stasiun TV, saudara. Kami lagi minta izin untuk ngurus, terus sampai sekarang sudah dapat izin license TV. Waktu pulang, di tengah jalan, itu hati saya kan disenggol gitu. Deng. Loh, ini apa ya? Memang tadi waktu berangkat sempat ngomong mobil, sempat ngomong Alphard gitu. Senggol 3 kali. Apa Tuhan? Mobil. Kamu sudah waktunya. Dan saya hanya punya uang waktu itu separuhnya. Tambahi, separuh nih. Waduh, kurang nih duit saya. Oke? Saya telepon yang punya showroom mobil, saya bilang ini. Pak, gimana mobilnya? Oh ya Pak, untuk Bapak saya tambahin nanti TV di tengah, supaya yang belakang bisa nonton TV, segala macam. Oke? Berapa? Tetap Pak, harganya nggak berubah. Harusnya naik, tapi enggak lah, Bapak enggak. Saya bilang gini, saya hanya punya uang separuh. Separuhnya 6 bulan boleh gak? Tanpa bunga. Saya nggak mau. Kalau dikenain bunga, nggak usah. Saya bilang. Pokoknya separuhnya saya bayar 6 bulan. Boleh nggak? Dia bilang, buat Bapak, boleh. Katanya. Nggak kena bunga loh. Tidak. Pokoknya tetap 6 bulan deh bayar. Saya telepon istri saya, dia nggak percaya. Mana bisa? Percaya pokoknya. Tak ajain, saudara. Ajain, lihat, suka, bawa pulang. Pulang. Saya kurang kan, saudara? Kurang. Saya beritahu ya, Tuhan luar biasa. Sampai di tengah jalan nih, belum sampai rumah nih, ada teman telepon cerita gini. Aku tadi malam mimpi, dia nggak tahu bahwa kami lagi di dalam mobil Alphard warna hitam, saudara. Dia telepon kita, tadi malam aku mimpi, kamu itu beli mobil Alphard baru warna hitam. Saya bilang, oh iya? Wah, mimpi bohong-bohongan lah, saya berkata begitu. Oh ini sungguhan, aku mimpi begitu. Loh, kamu lagi di mana? Ya, aku lagi di dalam mobil Alphard baruku warna hitam. Dia kaget, saudara. Dia teriak-teriak panggil suaminya. Bener loh, mimpiku bener loh. Malah begitu. Bayangin. Dan tiba-tiba, karena mimpinya bener, suaminya berkata gini, oh kita mesti berkati dia loh. Dia kirim duit dah. Sekian puluh juta. Lumayan lah. Lumayan ini. Terus sampai di rumah, saya telepon Pak Yusak. Loh, lapor ke orang tua dong saudara. Ya toh. Terus saya nggak ada tujuan apa-apa. Saya cuma lapor. Saya sering teleponan dia, ngobrol dengan dia, cerita dengan dia. Nanti Jumat juga kita mau doa bareng di Bandung untuk persiapan ke Papua dan sebagainya. Saya telepon, Pak, saya bilang, aku beli mobil, apa, wah itu bagus, gini. Atau secara bayarmu gimana? Duitmu sudah ada, separuh Pak, tapi ini baru dibabat orang sekian, masih kurang sekian ratus lagi, saya ngomong gini, bla 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 bla. Oh iyalah, bagus lah, wah ya bayarnya itu enak tuh 6 bulan gitu. Dah, tutup telepon, ngobrol, cek. Nah, sampai 10 menit, ya, telepon saya, dia bilang, wah, kamu nih cari gara-gara. Loh,
Kenapa aku bilang aku nggak cari gara-gara, aku baik-baik saja. Iyalah, habis telepon kamu Tuhan ngomong gini, Yusa, kalau yang gitu. Itu kan anakmu kan kurang kan? Kamu punya duit kan? Katanya gitu. Lah, suruh bayari aku katanya. Nah, itu papa hebat. Jadi 2 hari selesai, saudara. Ada yang kepingin? Itu loh, saudara. Saya nikmati kok. Sungguhan saya nikmati. Saya mau saya cerita beginian 3 hari 3 malam saya ceritain. Sampai pulang Anda pusing aja gitu. Sungguhan. Saya cari nomor H1YK. Hanya satu, Yesus Kristus. Nah, biar serem lah saudara. Karena itu Tuhan, serius. Saya ngalami itu berkali-kali. Kalau Anda merdeka soal duit. Saya mungkin 4-5 kali mobil saya kasih. Jarang terus terang nih. Mobil second saya jual jarang. Hampir sebagian besar lah. Tak kembaliin ke Tuhan. Makanya kalau saya punya mobil itu saya nggak pengen. Nanti jualnya gimana? Karena hampir semua nggak pernah tak jual lagi. Tak persembahkan. Makanya selalu mesti hilang dari karir saya. Cepat, karena apa? Nggak perlu pakai uang. Kerelaan hatiku ini buat kamu. Ada tuh satu teman tak kasih mobil. Itu ajaib lah. Saya punya banyak story. Ya kapan-kapan cerita-cerita lagi. Ya tak? Bagus kan? Panas-panas ginian. Tak panasin hatimu dulu. Ini sebetulnya intinya cuma itu. Saya hanya mau berkata begini. Anda kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Ngerti hukum-hukumnya. Elia itu ngerti. Aku mesti berteriak minta tuaian berupa air yang banyak. Dan dia tabur air. Anda bertanya, Pak kalau gitu Bapak nggak punya perkebunan? Punya. Itu harus diem. Aku masih butuh 20 miliar. Nah, coba semiliar kan lumayan nolong saya. Kalau Anda punya. Tapi 20 miliar. Sampai sekarang saya juga nggak tahu dari mana nanti kelak. Ya saya akan bergerak seperti yang Tuhan mau aja. Step by step ikuti apa yang Tuhan mau. Saya sudah lepasin semua target. Saya nggak mau target apa-apa. Saya mau ikuti apa yang Tuhan mau. Saya gelindingin aja. Apapun yang dia mau, biar itu jadi itu kemuliaan sama Tuhan. Kalau Anda bisa kendalikan uang dengan cara begitu, hidupmu merdeka kok saudara. Hidupmu akan merdeka, engkau akan diberkati, engkau akan nikmati semuanya. Amen, saudara. Besok terusin lagi. Nah, besok saya minta tidak ada orang absen. Siapa tahu Anda terima berkat luar biasa. Desember lalu John Evans ini datang bagi Toyota Avanza. Luar biasa. Gereja jadi heboh. Kami dimaki-maki banyak orang. Katanya merebut jiwa-jiwa jemaat lain pakai undian, saudara. Saya tidak melakukannya. Saya orang baik-baik, Pak saudara. John Evans ini memberi 1 mobil. Ya, kalau mereka mau ya saya ambil sendiri kan untuk saya. Dia bilang saya mau berikan jemaatmu. Yang mana? Saya tunjuk 1 orang dikira pilih kasih. Jadi harus diundi. Ya kan? Tiba-tiba ada teman berkata, saya nyumbang sepeda motor lah biar rame. Saya TV lah segala macam. Meramaikan, jadi kayak undian berhadiah begitu. Apa yang harus saya buat? Kalau jadi tahun ini mau ngasih 5 mobil lagi. Yang BMW-nya saya cegah loh. Dia ngomong mau ngasih BMW, saya bilang, sudahlah, aku nggak tahan lah omongan orang. Jangan ngasih BMW lah, BMW buat saya aja lah. Nanti diomongin orang lagi. Dia mau kasih BMW. Aku bilang Jaguar lah sekalian gitu kan. Seru gitu. Tapi saya bilang janganlah. Cari perkara. Sudah banyak perkara yang tak ku mengerti kok cari perkara lagi. Ayo berdiri sama-sama saudara. Alright. Nanti malam kita cari Tuhan lagi. Lihat apa yang dia mau katakan. Dan semalam dia arahin kita ke peperangan rohani. Saya mau kita belajar flow. Ngikuti apa yang Tuhan mau. Dan belajar mentaati apa yang dia mau berikan dalam kehidupan kita. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Kita punya Tuhan yang maha baik. Kita punya Tuhan yang asik banget. Kita punya Tuhan yang wow. Pokoknya menurut saya dia Tuhan yang paling keren di dunia. Amen. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.